Bukan. Oke, kita masuk ini biar kelihatan aja deh. Kelihatan masuk ke ini materi trainingnya ada di Open Course ITTS ACID. Oh, oke. Ini bisa di-download, bisa dimasukin ke modelnya UT sebenarnya. Oh, oke. Jadi yang ada di kepala saya, apa ya ilmu yang saya kasih harus bisa di-copy ke UT dan UT harus bisa bikin training sendiri entarnya buat semua UPBJJ. Dan pada saat itu terjadi, Ono nggak akan ada di UT lagi. Jadi, tanggung jawab ada di orang-orang ini yang makanannya combro tiap hari itu loh. Ini di langit ketujuh nanti. Oke, ini kita masuk ke internet offline. Open course ITTS itu. Login aja. Ini bisa bikin akun sendiri. Tapi ntar saya pengennya sih di copy ke sini ya. Ini dalam proses. QWE 123. Siapa? Nah, ini saya overview materi ya. Iya, Overview oke. materi ya. Oke. Jadi yang pertama ini lihat di sebelah sini kiri aja deh. Yang sini panjang soalnya. Betul. Ini nih di atas. Kenapa kita butuh internet offline? Kalimat sederhananya adalah karena sinyal nggak ada di mana-mana sih, internet nggak ada di mana-mana, jadi kita perlu bikin offline, gitu doang ya. Terus sistem internet overview tentang sistem internet offline, overview cuma ini doang kan. Jadi kita bikin server lokal, kemudian kita bikin jaringan wifi lokal. Kalau punya duit sih bisa aja pakai fiber optik lokal. Kalau punya duit. Soalnya nggak mahal juga aja ternyata. Iya, per meter apa sih itu? Fiber optik per meter sekitar 3.000 perak. Kabelnya doang. Kabelnya kan dia nanya per meter kabel. Iya. Cuma nanti routernya agak mahal, harganya sekitar 5 juta. Routernya. Routernya 5 juta. Jadi kayak di ACP, kayak router internetnya kita itu ya, internet yang di rumah. Kalau internet di rumah kita kan harganya sekitar 200.000 tuh, kira-kira 200-300 perak internet rumah. Terus ONT, yang ONT itu sekitar segituan. Nah, kan kita kan pura-puranya punya kayak gituan lagi, tapi buat level provider ya, itu harganya sekitar 5 jutaan yang paling murah. Dan dijual bebas di Bukalapak dan temen-temennya. Jadi itu dijual, udah gitu beli kabel fiber, terus paling splitter. Jadi kan ini cuma satu kabel misalnya, bisa split ke 16. Jadi, tapi itu pasif, bukan nggak ada listriknya itu. Jadi cuma pakai cahaya aja, cahayanya di split jadi 16, masukin ke 16 pelanggan, terus dikasih ke modem fiber yang ada di rumah-rumah kita gitu. Jadi modemnya kan 200-an, terus kabel fiber. Jadi murah sih sebenarnya fiber optik sekarang, dengan kecepatan sekitar 1 giga sih sebenarnya. Download upload segitu. Cuma masangnya yang mahal, masangnya yang mahal ya? Enggak juga, murah. Enggak juga. Yang masalah kalau kabelnya putus. Kabelnya putus, cara yang paling yang kualitasnya bagus tarik kabel. Kalau kita harus nyambungin kabel, alatnya sekitar 100 juta tuh nyambungin kabel fiber itu. Dan beres ya. Jadi overview desain cuma gitu aja. Jadi ada server lokal, terus ada jaringan, terus udah gitu desain server. Nah, desain server kira-kira di sini isu paling besarnya cuman kapasitas server yang kita butuhin kayak gimana sih? Udah gitu servernya harus berapa core sih? Cuma gitu doang sih. Terutama yang paling kerasa kapasitas. Kalau mau jujur, solusinya sederhana banget, memori semaksimal mungkin, sebanyak mungkin memori. Soalnya bakal dihajar memori sih sebenarnya. Jadi kalau kapasitas 16 giga, kalau bisa 16 giga dihajar habis. Oh, oke. Gitu. Kemarin katanya saya waktu kan nggak ikut sebelumnya ya. Katanya itu satu core, kata Master satu core satu user ya. Akan diambil gitu. Tapi kan usernya nggak aktif terus. Iya sih. Memang. Kan jadi ini. Nah, ada hitungannya di sini, ada hitungannya sih sebenarnya. Oh, oke. Tapi hitungannya bukan ke core ternyata, yang akan konsumsi banyak memori. Oh, memori. Jadi ya. memori, kalau core kan ganti-gantian nih sebenarnya. Iya. Per usernya kan ganti-gantian. Cuman memori kan dia kayak di blok. Oke, satu user ini ngambil sekian, nanti ada user baru di blok lagi. Jadi nggak di recycle, memori itu nggak di recycle. Kecuali usernya lock off, baru kita bisa ambil tuh memorinya dia. Kalau core ganti-gantian terus. Jadi core nggak parah sebetulnya. Yang parah banget memori. Memori karena blok-blok tadi. Karena diblok-blokin gitu. Dan kira-kira 16 giga itu berapa ya? Memorinya itu RAM-nya dong. RAM. 16 giga ada hitungannya sih. Nih, klik kanan di sini load server.
klik kanan aja. Ya, new tab. Nah, Soalnya ada tuh. Soal. Baru 15. Oh, mana? Minatnya berapa 50 ya? Enggak. Ini, Dua. Pak. Ya. Dua nih. Gua mau dulu. nah ini hitungannya kira-kira. Jadi 4 GB RAM sebenarnya sekitar kalau browsing bisa sampai 1000, kalau concurrent aktif sekitar 200-an user. Jadi sebenarnya 4 GB cukup. Cuman saya 4 biasa giga berapa kan karetnya? 50 ya? 200, Oh, kalau 200 browsing lumayan 1000. Sebenarnya cukup. Cuman saya biasanya agak di Main aman. di overin biar aman. Itu aja sih. Soalnya memori juga udah lumayan murah sih sekarang. Deh, balik lagi. Ini tadi saya mana sih? Desain server. Nah, sekarang desain jaringan yang akan banyak banget. Ini hanya sedikit. Coba buka tab baru lagi. Tab baru. Klik sini masuk ke Google Drive. Ini URL-nya saya kirim lewat ini waktu itu ya, pakai email. Masuk Google Drive. Ini masukin ke saya harus ganti akun. Masuk ke Ono Purbo. Itu punya istri, isinya dokumentasi tentang PKK. Masuk ke buku internet offline, ini naskah buku yang lagi ditulis. Dan Anda semua boleh ngedit. Oke. Dan gak ada satupun yang ikut ngedit sama gue. Bentar. Sampai. Ini ada jaringan akses. Oke, ini bisa kelihatan lah materinya kayak gini. Jadi materinya kalau ini agak detail ya. Jadi kita harus site survei ke lokasi, dapetin koordinat GPS dari si user. Udah gitu. Artinya ini doable semua ya sebenarnya. Ini hasil praktek di lapangan semua. Ini sih sebenarnya bukan doable. Emang harus dikerjain sih sebenarnya. Enggak iya, petunjuknya ini. Iya, ini praktis banget sih. Hebat. Oke, kebawahin cara ngitung budget. Kalau kita punya bikin sambungan, powernya harus berapa supaya nyampe sana. Sekian kilometer itu butuh power berapa, antenanya berapa gede supaya bisa nyampe ke ujung sebelah sana. Rumusnya ada semua sih, pakai rumus sederhana aja sih. Gitu ya. Nanti di bawah-bawah ini ada yang capture screen ini, capture screen waktu kita yang kemarin tuh pakai link ui.com. Nah, ini masih kosong kan. Nah, nanti akan ada link ui.com. Jadi gimana caranya kita ngerancang? Oh, waktu itu belum diterangin ya. Jadi kita harus ngerancang jaringan dan tiap lokasi beda jaringannya. Karena topologi bukitnya segala macam lain di tiap lokasi. Posisi tempat server sama posisi mahasiswa beda lokasinya semua. Jadi kita harus ngerancang banget di situ. Nah, ini merancangnya kayak gini. Sebetulnya menjangkau ke sananya ya. Supaya bisa jangkau ke mereka ya. Makanya sebetulnya kalau bisa dalam bagian dari training ini, kalau bisa minta lokasi setiap mahasiswa dari UPWJJ dikirim ke sini koordinat GPS-nya, share log aja lah. Kalau istilah orang awam bilangnya share log. Kalau saya kan butuhnya sebenarnya longitude sama latitude-nya butuh itu. Tapi, nah ini rancangnya kayak gini banget. Tiap mahasiswa? Iya. Soalnya kita perlu mastiin bahwa mereka semua bisa akses. Oh, oke. Kalau mereka nggak bisa akses, kita harus ngerancang lagi, perlu tambahan radio di mana supaya dia bisa connect gitu. Nah, kayak gini-gini dirancang semua dan tiap lokasi beda. Hati-hati. Ini kerjaan banget di sininya. Kalau bikin servernya sekali kerja bisa dikopiin, harddisknya gampang. Copy harddisk ya. Jadi pakai Ghost atau pakai DD, di copy nanti di copy gampang. Semua sama. Nah, ininya yang nggak bisa di copy. Ini tiap lokasi beda nih. Ini nangisnya di sini nih. Oke. Gue ngasih tahu dulu kalau lokasi si mahasiswa cuma 1 kilometeran masih gampang. Kalau ada yang lebih dari 1 kilometer mulai berapa ya urusan. Ini udah Pak, kelas aja ya. Ini udah kebayang ya. Iya. Jadi kita ini, tapi ini ntar kita praktekin lagi. Jadi kalau boleh saran sih mulai dikasih tahu ke orang PBJJ buat ngasih koordinat. Iya. Jadi kita kita bisa ngerancang dari sekarang sih. Kalau enggak susah. Kita nggak bisa ke lapangan tanpa itu soalnya. Iya. Bisa berabe urusannya kita ke lapangan modal dengkul mah kacau. Jadi jaringan nggak bisa kita, yuk ke sana gitu nggak bisa. Kalau wifi wirelessnya ya, kalau cuman masang itu masih bisa, masang server masih bisa. Cuman kalau udah wifi-nya nggak bisa kayak gitu. Oke. Jadi kerjaan serius banget tuh. Ada di sini Pak, jangan khawatir. Katanya catatan yang buruk lebih bagus daripada ingatan yang baik. Yes ya. Wah itu.
Ono nyatetnya pakai ini. Ini sama Ono. Ono semua nyatetnya online. Kelas Ini gua kasih ke atas dikit, pengen ngasih tahu dikit aja. Di atas lagi peralatan yang dibutuhin sih. Oke. Atas lagi. Nah ini atas lagi. Ini pertanyaan, ini ada checklist pertanyaan yang harus masuk dalam kepala kita. Kalau mau survei di lapangan, apa aja yang diperluin? Koordinat GPS, apakah ada rumah buat tempat relay segala macam, harus masukin semua nih. Apakah Masuk lokal? kayak pegunungan kemarin itu Pak ya. Iya. Apakah mudah diakses? Ada listriknya kagak? Kayak gitu-gitu, siapa yang pegang kunci? Itu harus ada di kepala kita semua tuh. Sebenarnya ini bentuknya udah catatan sih, nanti bisa ditanyain. Jadi ada proses yang namanya site survey. Itu ada udah. Sebenarnya ini yang dijadikan apa namanya pedoman wawancara tanda kutip. Kemarin kita datang ke lokasi aja ke Singa itu. Nah, nggak bisa gitu sebenarnya, Ya, kita harus ini nyiapin. bener, iya. Ya kalau udah pernah sengsara udah tahu gini kan. Kalau sini belum pernah sengsara hidupnya, jadi berangkat aja lu. Sampai di sana langsung bingung apa yang harus gua kerjain ya. Emang enak. Iya ini pertanyaan aja. di Tapi sini. ini nanti bisa ditanya via ini sih Pak WA gitu Bisa. kan. Iya. Kalau enggak ini bisa dilempar dulu ke mereka lewat WhatsApp atau apa. Jadi mereka udah siapin jawabannya. Jadi kesana Jadi mereka nggak ngeblank iya, banget. terkonfirmasi. Sarannya sih mending gitu aja. Jadi tiap kali dari awalnya dikasih Iya. tahu. Kita sendiri perlu nyiapin ini sih peralatan seperti ini. Oke. Yang agak aneh cuman yang ini aja sih, bawa wifi yang antenanya bisa diganti. Apanya? Antenanya bisa Oh, kita antenanya bisa ganti-ganti. diganti. Jadi saya biasanya bawa kayak gitu, ada wifi, antena bisa diganti, bisa pakai antena parabola, antena sektoral, antena omni. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngecek sih. Ke arah sana ada masalah nggak? Ke arah sana harusnya ada 2 sih. Kalau mau ngecek beneran ya. Tapi minimal banget bawa apa sih namanya? Bawa handphone, ini smartphone, ya. diinstal Google Map, diinstal GPS sama Wi-Fi analyzer. Jadi itu bentuknya aplikasi semua ya. Oke. Kalau Google Map udah tahu semua. Kalau GPS itu betul Wi-Fi kita, handphone kita jadi GPS. Oh, udah dari situ ya. Ya, jadi langsung dia bisa ngasih koordinat kita berapa lokasi ini, koordinatnya berapa, ketinggiannya berapa. Wi-Fi analyzer fungsinya buat ngelihat channelnya ada yang pakai nggak sih di sini. Gitu, supaya kita bisa nentuin nanti sebaiknya pakai channel nomor berapa. Itu aja sih. Terus meteran. Terus ini tangga sama safety head tuh kalau kita harus naik-naik ya. Ya. Terus laptop paling. Nah, yang atasnya yang udah barang fisik. Kalau udah mainan komunikasi jarak jauh, kita sering kali bawa senter. Senter buat kalau nggak senter kita kadang-kadang pakai kaca sih, cermin. Supaya bisa kelihatan di ujung sebelah sana. Kan radio itu kan intinya gini, radio nggak boleh kalangan apapun. Teknik ngeceknya pakai cahaya aja, pakai cahaya di ini kalau kita bisa lihat cahayanya, oke, berarti nggak ada halangan. Gitu doang. Oh gitu aja ya Pak. Iya kan, gitu doang sih. Kalau center kadang-kadang nggak nyampe cahaya disampaikan. Karena dia sama-sama gelombang ya, cahaya Iya. radio sama ini. Intinya nggak boleh kalangan aja. Pilihannya kalau kalangan cuman nggak banyak pilihannya kalau udah kalangan. 1, kita tambahin tinggi. Tinggiin. Yang kedua, yang ngalangin kita potong. Pokoknya penting nggak ada halangan. Yang motong yang ngalangin susah. Kalau itu bukit susah. Kalau itu bangunan susah. Dah, itu aja ya, beres ya. Balik lagi ke ini, silakan, ini alamatnya udah saya kirim di email nih sebenarnya. Jadi tadi itu apa namanya survei sebelum pemasangan ya? Iya. Sebelum pemasangan ya. Makanya tadi kalau paling sederhana saya minta koordinat sih sebenarnya. Iya ya. Koordinat lokasi mahasiswa sama koordinat tempat ini ya, tempat sini, supaya kita bisa ngerancang jaringannya seperti apa. Jadi yang tangga itu untuk apa namanya? Kalau kita emang Nomornya. perlu naik Perlu sih. naik. Tapi seringkali kita biasanya Yang tadi. dengan data koordinat tadi kita udah bisa ngeraba kira-kira seperti apa. Yang jadi masalah adalah pohon biasanya. Oh, pohon. Soalnya di tadi di link ui.com segala macam dia tidak memperhatikan pohon. Jadi Padahal pohon kadang-kadang tinggi. Ini aja di lantai berapa? 3 pohonnya masih ada setinggi gini. Pusing kepala tuh. Harus. Kebayangin dulu. Jadi yang masalah gede pohon sih sebenarnya.
Tapi pohon itu seberapa rapat ya dia bisa menghalangi itu ya? Pohon tuh ngalangin aja udahlah, pokoknya kita harus di atas pohon aja sinyal. Gitu ya. Iya. Jadi paling enak kalau kita punya lokasi tinggi, ada bangunan tinggi, kita taruh di atasnya. Taruh di atasnya. Oh, iya. Itu paling enak Halangi. sih. Cuman tetap aja kita nggak kehalangan, mahasiswanya ngalangan nanti. Mahasiswanya bisa jadi dia Mahasiswa di dua bawah soalnya itu yang bikin kacau tuh. Itu aja sih. Tapi kalau di level mahasiswa bisa pakai pipa sih, pipa pralon. Pralon harga nggak kuat ya. Pipa ledeng gitu. Itu sih. Pohon ya malahnya. Pohon sih. Soalnya kalau jadi itu tadi yang kalau lihat yang ini peta yang tadi, peta surveinya tadi mana sih yang survei link UI itu cara dapat petanya itu orang Amerika gelo itu. Petanya dapatnya dari mana? Bisa nebak nggak peta ketinggian dapat dari mana? Dia. Google Earth itu. Google Earth. Hah? Google Earth itu, satelit itu. Google Earth dapat dari mana? Jadi caranya gila orang Amerika geblek. Kan mereka nerbangin pesawat ruang angkasa tuh yang ulak-alik tuh yang Columbia segala macam itu. Kan terbangnya dia kebalik tuh pesawatnya. Oh iya. Bukan pesawat nggak terbang gini dia, pesawat kebalik ke terbangnya. Dipasangin radar sama dia. Kalau radar kan biasanya ditaruh di tanah. Terus radar akan ngecek pesawat terbang ada di mana. Kalau ini radarnya taruh di pesawat. Dia ngecek tanahnya ada di mana. Udah gitu pesawatnya kan muter sedunia. Dia dapatlah peta sedunia. Tanahnya ketinggiannya kayak gimana kurang ajar. Jadi dia ini terbalik itu ya. Ini dapatnya dari pesawat ruang angkasa diterbangin. Gila ini, kacau banget mereka. Dapat, udah gitu gilanya mereka di free-in, dilepas. Nah, kita beruntung. Ya termasuk di Google Earth itu kan. Google Iya, Earth semua dapat dari situ sih pakai sebenarnya. dari Cuman nanti kalau ada perubahan struktur apa bukit apa segala macam ya agak salah di situ aja sih. Beres ya, udah. Terus masuk lagi. Jadi mereka yang bawa mobil itu cuma refining aja sebenarnya ya. Iya. Kita udah sampai sini desain jaringan ya. Nah, instalasi konfigurasi ini udah sebagian besar udah dikerjain. Jadi kita harus instalasi SSH server, DHCP server, ini file sharing. Terus hari ini kita akan install yang ini ya, DNS server supaya nanti mahasiswa akan akses dengan nama, bukan IP address. Oh, okay. Tadi kita ngobrol, namanya akan upbjj.ac. Ada bukanya kalau bisa. Ada bukanya. nanti bukanya di dalamnya aja, nggak apa-apa. Oh, dalam ya? Buka di mana aja untuk Domain. kan untuk yang tetap ini. Enggak untuk apa namanya, untuk marketing pasarnya. Karena kan dari Finlandia juga. Oh, seserah mau di set sekarang juga. Iya. Nanti bisa ditambahin sih Oh, sebenarnya. bisa tambahin, oke deh. Kan nggak harus satu nama. Iya, iya. Iya. Bisa beberapa nama sih. Barangnya itu lagi, cuma namanya tergantung Iya. pesanan. Apa namanya yang unit kita kan mau apa misalnya akses yang UTACID-nya tetap kan? Sarannya sebaiknya jangan dikasih UTACID di iya. soalnya kalau dia nyambung ke internet nanti mereka akan nge-web UTACID beneran Kalau soalnya. nggak mesti UT access point bener, gitu. UT access point. Nah, Dot apa? dan apa? .org. Serah sih bisa .acid, .id, serah. Itu kan nama lokal doang. .acid. .acid atau bikin dua-duanya aja ya. Nah, Kan jadi gratis UT aja. UT access point. Gitu. UT access point nyambung semua. Bahasa Indonesia ya. Access point. Access point gitu. Bahasa Indonesia ya. Atau UT access gitu deh, nanti nggak usah pakai point. UT access. Access, ya, UT Pokoknya kita mau ngikut kata bos Atau aja. mau akses UT Nanti gitu. combro lu dikurangin soalnya. Ngobrol lagi. UT access. Kan kita sudah punya UT online, berarti UT access. Gitu UT access ya. Iya, UT Oke. access. Jadi ada UT access ACID, UT access ID. Ada dua nanti bisa diakses kayak gitu. Jadi itu akan masuk ke dalam buku panduan buat mahasiswa. Jadi silakan ini. Dan di buku panduan itu juga nanti ada prosesnya, nggak bisa dia akses langsung. Bisa sih akses langsung, tapi dia nggak bisa ujian kalau akses langsung. Kalau mau ujian kan dia harus ada register username passwordnya. Jadi ada proses dia harus daftar dulu supaya username passwordnya masuk ke server lokalnya ini, baru dia bisa ujian. Kalau yang cuma untuk browsing materi aja. Materi boleh konten free, kan? cuman itu juga kalau boleh saran di free-in buat seluruh orang di desa situ.
supaya mereka semua nantinya akan daftar ke UT gitu maksudnya. Marketing, direkam masuk YouTube, Ada komisi nanti. Tambahan combro bro. coba combro. Bro. Pak Ono, yes. kemarin kalau nggak salah waktu bikin server kan pakai Ubuntu server ya. Iya. Kalau desktopnya bisa dijadikan server. Bisa, cuman kasiannya ini, soalnya desktop kan akan ngambil grafik tuh. Grafik tuh ngambil memori segala macam. Sayang aja. Kalau mau server mendingan server aja sekalian yang nggak ada grafiknya. Supaya aku pengen nyoba juga di laptop. Oh boleh, sama sih. Bisa ya? Sama boleh. Cuman ya kalau buat server beneran nggak ada komen. Untuk eksperimen. Kalau buat juga. eksperimen Belajar. boleh. Kalau saya biasanya nggak gitu caranya. Gimana? Saya bikin virtual box aja langsung. Oh, virtual box. Supaya kalau saya salah saya delete aja. Kalau di desktopnya kita salah, repot. Iya. Kan kita harus install ulang desktop segala macam, repot. Ya, Mendingan saya bikin virtual box. Jadi kalau saya perlu akses, saya bisa akses. Jadi bisa ada dua komputer di satu komputer kan. Jadi kalau saya mau akses bisa akses dari desktop kita yang beneran sih. Oke. Saya bentuknya biasanya virtual box, nggak pernah desktop benernya saya jadiin server sih. Jadi kita juga bisa buat server di virtual box-nya itu ya? Iya. Nanti kita bisa bikin server macam-macam sih di situ, Iya. suka-suka lah. Oke. Memori berapa sekarang? 16. Wow. Tapi ada problem begini ya, Bu. Itu kan HP ya, komputer HP gitu loh. Waktu itu dual boot. Kemudian mau tak jadikan dedicated untuk Ubuntu, itu tak install ulang kan. Ngaco di BIOS-nya. Jadi diinstal Ubuntu baru nggak bisa, diinstal Windows juga nggak bisa. Akhirnya kita install dengan Deepin yang yang Linux. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Karena di BIOS-nya ngaco. Oh HP emang rada-rada lucu. Begitu ya? Isi saya makanya HP saya frustasi bukan karena BIOS sih, karena ininya aneh waktu itu hard disknya. Ada masalah di hard disk. Akhirnya bisa sih, jadi tapi lupa saya yang ngerjain temen si Andri, dia lagi ada di rumah kan, Andri gimana nih? Dia ngerjain gini, dia terangin waktu itu ngerti, tapi sekarang udah lupa lagi. Jadi HP emang rada-rada, makanya saya udah sekarang pakai Dell, udah frustasi pakai HP. Ini direkam loh masuk ke YouTube. Ini saya mau post tapi janganlah, biarin lah. Jangan, biarin aja udah terusin. Durasi. Ini beres ya. Ini kita cepet aja dulu, kita overview dulu semua ya. Jadi kita instalasi setelah dua desain ya, desain server sama desain server tadi kapasitas urusannya sama desain jaringan, terus kita mulai instalasi konfigurasi dari si server. Taktik yang akan dipakai kira-kira gini. Ini server akan diinstal semua satu server, kita copy image-nya. Kita copy image-nya kalau Windows pakai Ghost, kalau di Linux pakai DD. Nah, nanti kalau ada server lain yang mau kita lempar ke PJJ, di copy aja image ini lagi, jadi nggak usah install dari nol lagi. Dan saya udah kebiasaan gitu kalau bikin apa-apa, saya install dulu di komputer mana, terus saya copy image, atau saya copy ke hard disknya baru saya tenteng bawa ke server yang mau di install bener, baru saya pasang situ jalan. Jadi caranya selalu install copy image ya? copy. Tekniknya copy doang sih. Ini udah instalasi ini. Nah, terus ada satu lagi kalau mau agak nekat bisa pakai Raspberry Pi juga. Cuman yang ini ditulis, kenapa? Karena buku yang akan dibuat nanti jadi buku pegangan buat UT dan seluruh Republik Indonesia, sekolah-sekolah dan sebagainya. Sekolah-sekolah mungkin mereka pengen pakai Raspberry Pi karena mungkin nggak sekaya UT. Tapi mungkin Sensitif gue ngomongnya. mungkin kita sendiri juga harus nyoba itu ya. Ada. Gue tinggal di rumah. Enggak Raspberry Pi. Itu loh. Jadi ada dua desain gitu loh. Oh boleh. Ya udah besok gue bawa lagi lah. Karena kalau mau nulis bukunya kan kalau kita jalanin kan lebih tahu gitu loh. Yang ini targetnya buat ke UT banget soalnya. Jadi Raspberry Pi-nya cuma bentuk tulisan tadinya, tapi kalau emang tertarik ya udah besok gue bawa minggu depan maksudnya saya bawa. Cuman minggu depan targetnya install ulang di Bricks lu. Dari awal. Dari awal lagi ini akan dikerjain lagi ulang. Ini kan masih di laptop. Kita kerjain ulang di itu Bricks. Ini udah. Nah, setelah semua beres semua, servernya mulai kita bikin konten buat e-learning-nya ini. Kontennya itu yang paling sederhana adalah materi yang ada UT di copy. Bentuknya model. Yang kedua adalah e-book, PDF, video segala macam di copy. Bentuknya file sharing aja. Atau ditaruh di web bentuknya folder.
supaya mereka klik kanan download doang. Iya. Jadi yang PDF, MPEG, jadi yang satu adalah e-learning, yang kedua adalah e-book, video segala macam, taruhnya bentuknya folder. Tapi untuk konten itu bisanya hanya wiki itu Pak, karena yang offline itu ya? Enggak, buku juga bisa. Buku mah gampang banget yang waktu itu. Emang gua ngasih lihat nggak ya waktu itu ya? Belum. Oh belum. Buku gampang banget. Oh gitu. Abis ini kita kerjain ya. Ingetin nih. Siap. Buku ya, e-book, PDF ya. Jadi kalau file backup Moodle udah masuk akal semua, udah pada ngerti ya. Buku sama video segala macam gampang banget. Jadi caranya cuma install Apache. Install Apache ngerti kan? Terus ada folder var www.html kan? Terus make directory aja apa gitu. Misalnya make directory library atau pokoknya kasih nama direktorinya apa gitu ya. Misalnya perpustakaan atau apa folder. Udah gitu kita upload aja e-book PDF-nya ke folder ini. Udah. Nanti kita nge-web ke apa tadi utaccess.id/perpustakaan, nanti PDF-nya kelihatan semua. Udah segitu doang. Nggak keren banget sih, cuman kan kelihatannya kayak punya perusahaan digital. Kalau punya kita tuh apa ya? Mungkin saya nggak kebayang gitu. Yang apa modul kita bilang kita kan mata kuliah itu kan memang ada PDF, ada Word, ada macam-macam di situ. Itu berarti mungkin teman-teman tuh menaruh di situ kali. Naruhnya di modal langsung. Di modulnya itu. Karena model punya kemampuan buat terima PDF juga. Ya sah-sah semua sih. Cuman asal sadar aja kalau kita taruh di modelnya lebih berat aja hidupnya. Betul, itu aja. Betul, gede banget filenya. Iya. Jadi kalau kita backup file modelnya jadi gede. Tapi enak semua udah ada, itu aja. Itu yang kedua. Jadi yang kedua perusahaan digital cuma gitu doang, bikin folder dari Apache. Di dalam folder itu bisa dibuat folder lagi Pak? Boleh. Karena kan nanti banyak banget PDF berantakan pasti ya? Jadi misalnya jurusan ini folder ini, jurusan ini folder ini, atau mata kuliah ini foldernya apa gitu bisa digituin juga serasi. Beres ya. Gampang banget itu mah. Makanya gue sarannya gini. Di UT sendiri bikin perpustakaan digital modelnya kayak gitu aja supaya kita gampang nyedotnya. Tinggal copy folder. Sering kali kita bikin perpustakaan digitalnya terlalu canggih. Jadi kalau kita mau copy folder susah. Padahal langsung bisa kayak gitu ya. Jadi saya tuh kayak perusahaan digital kayak kita masuk ke folder di komputer aja. Udah gitu. Dan itu yang saya kerjain di kampus juga gitu. Perusahaan digital cuma folder doang. Udah gitu dosen yang lain kan udah bikin database segala macam. Gue bilang nggak perlu. Kita Ctrl F aja search, jadi dapat find. Jadi nyarinya tolol. Ini beres ya. Satu lagi yang ada juga di sini adalah kemarin tenon wiki. Wiki. Wikipedia udah saya ajarin Ki. Jadi Wikipedia kita bikin supaya bisa offline. Oh, cuman kemarin kita cuma install yang bahasa Indonesia ya. Mungkin yang ada di kepala saya selain bahasa Indonesia ada bagusnya kita copy juga yang bahasa Inggris. Wiki bahasa Inggris di copy juga. Supaya mahasiswa UT rezekinya dolar. Dolar, rupiah. Ini beres ya. Nah, kemarin terinspirasi oleh Pak Ono waktu pertemuan pertama itu kan. Pak Ono kan nunjukin media wikinya. Ya, saya juga sudah nyoba gitu. Tapi kemudian saya putuskan pakai doku wiki. Oh, nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Itu masalah kebiasaan doang. Udah punya sekarang. Oh gitu. Cara terinspirasi oleh Pak Ono. Enak banget memang, enak banget. Kalau udah, dan ini saya targetnya wiki cuma alat aja sih. Biasanya saya targetnya buat nulis buku sih. Begitu. Jadi ini saya bikin e-learning yang ini membuat yang sesuatu yang ada di wiki jadi terstruktur. Kemudian saya copy paste jadi dokumen yang tadi di Google Drive jadi buku. Jadi pola saya kerja gitu doang sih. Saya ngasih training. Waktu ngasih training bikin e-learning, e-learning kan jadi terstruktur tuh. Kalau ada yang kurang ditambah-tambahin di e-learning. Kemudian udah terstruktur kayak gini, copy paste jadiin buku, udah jadi beres. E-learningnya dapat, trainingnya dapat, direkam, terus jadi bukunya dapat, 3 sekaligus beres. Gitu. Iya, itu langsung taruh di wikinya dulu ya. Iya. Saya selalu gitu. Dan waktu nulis buku pasti ada banyak ingat lagi kan waktu ngasih training kurang ini kurang itu, waktu nulis buku dibenerin lagi, terus di copy paste ke wiki lagi, dibulak-balik gitu sih. Ini terinspirasi oleh sampean. Jadi apa namanya? Ini anunya apa namanya? Oh ini di internet atau di sini? Saya hosting di Web Indonesia. Oh serius ya?
Terinspirasi. Ono Udah nular. ono gratisan soalnya. Ini hosting serius. Nah, ini satu lagi setelah instalasi konfigurasi jaring akses cuma cara konfigurasi access point doang ya. Dan kemarin salahnya adalah Air Max-nya nggak dimatiin, cuma itu doang ya. Yang lain kayaknya gampang. Nah, terus udah gitu saya perlu masukin juga studi kasus buat bikin jaringan wireless jarak jauhnya. Sebenarnya udah ada studi kasusnya, tapi ini jaraknya 300 km segala macam. Ya ini bisa saya masukin, cuman saya pengennya yang jadi studi kasus ini adalah yang UPBJJ dimasukin. Jadi bener 5 kilo kita kan. Zaman kita mau berapa? 5 kilo 100. Aku butuh ini Pak Padar kalau bisa hubungin orang-orang UPJJ supaya ngasih koordinat Lokasinya mereka lokasi siswa ya. Iya, Mahasiswa sama servernya ada di mana. Iya. Kalau dalam 1-2 minggu ini bisa ada, kita bisa planning jadinya buat kalau mau turun ke lapangan. Iya. rencana sih mau ke lagi Serang. ke nggak tahu ya pas mau di Serang atau mau di itu. Saya sih mau kemana aja terserah sih, yang penting kita planning, jangan berangkat doang, bisa kacau ceritanya ntar. Iya, setelah dapat dari informasi dari teman-teman itu. Ya. Tapi tadi tuh ada guide untuk pre-survey-nya tadi di situ lengkap. Jadi Ada list pertanyaan, Iya, ada site survey Iya, soalnya. saya kira mungkin pasti kita mengatur itu lebih terstruktur ya, lebih sistematis lah. Kemarin yang Benar-benar. pernah kita hubungin si Bogor. Ke Singa itu ya. Bogor. Iya, Kalau nanti kalau Serang kan Nih. masuk ke Bo. Banten. Beda lagi nanti. Oh gitu. Beda. Ini pertanyaannya udah siap ya? Iya itu. Ada di buku. Udah ada di buku. Masih file. Ini kayak gini langsung nanti selesai langsung saya kirim ke penerbit. Ya penulisnya kita, makanya saya berharap anda Iya. pada nulis semua. Ya. Kalau nggak lu nggak gua kasih Siapa? combro. Combro mulu baru gue. Nanti bisa dipotong beberapa versi untuk yang infrastrukturnya, untuk studi kasusnya kayak gitu. Boleh, bisa. Bisa juga. Yang paling kerasa banget nanti perlu dibagi buat mahasiswa kayak buku panduan buat panduan pakai sistem seperti apa. Nanti buat admin yang operasinya. Itu. Misalnya dia harus Betul, minta ya. username password. Itu kan harus bikin Paling kan buku 3 panduan, termasuk dosen kan. Dosen. Iya. Ya. Kalau dosen sih Dosen, terutama buat ngambil nilai doang sih sebenarnya. Iya. itu bisa di admin itu. Bisa di admin juga sih. Terus sebenarnya ada masalah yang paling besar adalah masalah pola ujiannya mau seperti apa. Oh, oke. Karena ini akan dilepas ke sana. Jadi ujiannya nggak bisa yang mereka harus ujian ditentuin waktu apa segala macam. Kalau saya cenderungnya ujiannya kapan aja di mana aja. Nah, kita tarik nanti nilainya. Yang kayak di tugas kita itu. Iya. Tapi bukannya tugas ya. Iya, Ujian ujian. yang setiap sesi kan kita ada tes formatif. Ya, Iya. kayak gitu-gitu. Cuman nih kalau biasa sih waktunya boleh kapan aja biar. Kalau saya udah mikirnya udah kacau Pak. Dari SMA suruh ikut semua. Nanti tinggal transfer jadi kredit. Nanti kamu udah selesai apa aja kuliahnya ini ya udah tinggal ini yang kamu kerjain jadi sarjana. Mereka boleh kerjain dari SMA. Itu trennya kan gitu memang sekarang, unbundling courses. Unbundling courses. Nah, Banding. Unbundling. kalau bisa UT yang ngelit. Bikin kacau Mas Menteri. Ya, saudara-saudara di YouTube kita akan bikin kacau Republik. Kalau nggak dikasih combro lu. Coba. Mungkin segera informasi. Iya. Kita kan sini kan punya ASI itu. Apa tuh? Marketplace untuk online courses di UT di dalam UT. Oh. Tapi itu mandat dari Dikti diberikan ke kita gitu. Oke. Saya kebetulan bantu di sana gitu kan. Waktu itu kita sudah bicara mengenai konsep unbundling courses itu. Pak Menteri bilangnya apa? Oh iya itu bagus, itu eceran katanya gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Iya kan? Bikin aja ya cara. Iya memang eceran Ya, gitu. kita sebenarnya udah lama itu, namanya Hmm. PMKM, mata kuliah mandiri. Oh. Iya. Jadi mata kuliah itu mandiri nggak Iya. Lepas-lepas gitu. attach ke course. Iya. Kalau Udah lama bisa, nawarin itu. kalau bisa nanti bisa diakui sebagai bagian dari kredit S1. Nah itu yang apa namanya? Karena kan itu antar perguruan tinggi ya. Nah, mulai dari UT dulu Dari UT aja. dulu, ya. Soalnya itu yang saya kerjakan di kampus itu juga sekarang. Hmm. Orang udah mulai kurang ajar. Tujuannya apa? Semua orang di Republik kan kalau kuliah pengen cepat selesai. Nah, saya suruh mereka curi start semua. Ya, iya. Lu ambil aja kuliah-kuliah ini free. Tapi maksudnya curi start. Hmm. Nanti kalau kamu
daftar sebagai mahasiswa di kampus saya, itu semua ditransfer jadi kredit. Jadi mau dong masuk kampus sono karena kuliahnya jadi cepat. Ya. Jahat banget gue ya. Lu orang UT kagak mikir kayak gitu gimana sih? Parah. Mikirnya masih ini banget, terstruktur sesuai dengan arahan dari Pak Suntri. Ono mah arahan duit. Nah ini tadi bisnis proses yang tadi diomongin tadi yang kayak gitu itu bisnis proses masuknya sebenarnya. Oke. Jadi yang untuk apa mahasiswa, terus nanti buat admin, buat dosen. Kalau bukunya lengkap ada semua sih tadi. Gitu. Nah satu lagi yang perlu juga dipikirin untuk listrik sih. Oh listrik ya. Listrik. Yang ada di kepala saya, salah satunya saya pengen punya solar cell. Solar cell ada dua tegangan yang keluar pilihan, ada dua pilihan tegangan, bisa 12 volt, bisa 24 volt. Kalau 24 volt lebih tinggi dari si ini. Si ini kan 19 volt nih, laptop rata-rata 19 volt. Kalau 12 volt kita perlu step up. Kalau 24 kita perlu step down ke 19. Udah gitu, cuman kalau wifi-nya punya Mikrotik, Ubiquiti kalau nggak salah 29 volt ya itu. Harus dicek lagi, kalau nggak salah dia 29, dia bukan 24. Jadi harus dicek tegangan-tegangannya, kita perlu step up, step down gitu aja. Yang kalau radio mungkin arusnya nggak gede, yang ini gede nih sekitar 3 ampere gitu aja. Dan alat-alat buat step up, step down-nya ada di ini semua, di Bukalapak. Ini solar cost untuk maintain servernya ya? Iya, soalnya kan Pak Dar kemarin bilang kalau kita pakai PLN, nah ini harus kita ngitung lagi nih, harus bayar listrik ke yang ditempatinya gimana. Ada masalah itu sih. Jadi solar begini selanjutnya. Ada pilihannya banyak sih. Pilihannya 2 sih yang gede, solar sama angin. Oh angin. Angin juga dijual di toko online dijual. Jadi pakai kunciran gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita yang paling mini itu berapa watt sih itu? Kalau misalnya kita pakai solar? Ini sekitar 3 ampere 1920 ya. 20 kali 3 berarti sekitar 60 watt. 60 watt. Si ini ya, si servernya itu. Kalau si peralatan radionya nggak gede sih. Paling bang saya 20 wattan. Iya sebenarnya di Surya kita kan melimpah ruang. Kalau siang hari Pak. Iya kalau siang hari. Kalau malam nggak ada surya. Tapi nggak tahu kalau di apa namanya di puncak. Perlu baterai juga kan? Nah itu butuh baterai. Cuman kalau di gunung kita punya masalah gede tuh. Di gunung tuh awan, kabut. Jadi suryanya juga susah sih sebenarnya. Jadi masa pakai kincir? Pilihan kalau kadang-kadang kalau di gunung yang bagus pakai bisa Pak, kincir nggak masalah. Di gunung lebih bagus pakai air. Oh, enggak. Tapi itu lebih mahal jatuhnya. Dan kejadiannya sama si Haryanto Albar, coba buka coba. Haryanto Albar ini dapat penghargaan kemarin dari kita Satu Indonesia Award. Haryanto Albar, R-nya 2 kalau nggak salah. Albar, R yang belakangnya 2. Gambar coba image. Ini dia orangnya bener. Ini dia orangnya. Dia itu dari kampung, dari desa di Sulawesi Selatan, dan dia adalah anak desa di desa itu yang pertama kali jadi sarjana. Kenapa dia bisa gitu? Karena dia listrik sih. Jadi penerangan yang dia lihat paling fatal di desa adalah listrik penerangan. Solusinya pemerintah adalah dibeliin genset ke desa itu kan. Taruhlah genset di desa itu. Udah gitu kejadiannya gimana? Genset butuh bensin kan, berangkatlah orang desa itu pagi-pagi ke kota buat beli bensin, nanti dari kota balik lagi ke desanya supaya malam nyala. Nah itu berangkat pagi sampai kota, balik laginya sore sampai desanya. Terus besoknya berangkat lagi pagi, sampainya sore lagi. Jadi ini orang kasihan banget ya. Bolak-balik. Akhirnya yang dikerjakan sama Haryanto, gensetnya pemerintah dibongkar, diambil generatornya doang. Mesinnya dicabut, dibuang, ambil generatornya, diputar pakai air. Caranya supaya airnya bisa muter, ada kali kan di desanya itu, kalinya dibendung sama dia, terus kasih pipa. Jadi supaya debit airnya tetap bagus, kasih pipa, hajar ke kincir air, ditaruh di sini. Jadi akibatnya dia jadi bikin penerangan buat desa-desa di sana. Terus dia dapatlah award, Satu Indonesia Award. Saya jurinya.
Kasih tahu aja gue juri. Iya. Layak kalau kayak gitu. Dia lagi nyalonin jadi bupati kalau nggak salah nih. Gitu. Masih muda sih, seumuran lu kali. Jadi yang penting menggerakkan generatornya itu ya. Dia bagai sumber. Sebetulnya idenya sederhana. Cuman orang kadang pemerintah kan nggak mikir gitu Iya. mikirnya. Oh nggak ada listrik, kita kasih genset dulu, kagak pikir bahwa genset itu butuh bensin ya. Parah banget pemerintah lu tuh. Pemerintah lu juga. Dah, sini ya. Deh, apalagi habis. Paling yang ini udah optional semua. Mikrotik optional kalau pengen pakai mikrotik. Terus udah gitu satu lagi ngukur. Optional juga sih. Oke. Nah, sekarang kita akan install. Kita akan bikin domain di sana supaya dia menjadi domainnya kesepakatannya adalah domainnya utaccess.acd atau ada dua ya, utaccess.acd sama utaccess.id ya. Sekarang IP address-nya dia buat operasinya dia 172.16 nggak bisa dipakai karena itu adalah intranetnya UT. Terus 10 sebaiknya nggak dipakai. Jadi ada 3 IP private. 10, 172.16 sama 192.168. 10 sebaiknya tidak dipakai karena itu banyak dipakai sama providernya Indonesia, ISP. Kan ISP adalah Internet Service Provider. Tapi IP internetnya udah kehabisan. Jadi diganti pakai IP 10. Jadi sekarang hari ini kalau kita langganan internet sebenarnya udah nggak langganan internet kita. Kita langganannya intranet. Dikasih IP 10. Cek aja semua. Semuanya kayak gitu. Mau Oracle lah, mau kayak apa, Biznet apa, IP-nya 10 semua. Karena kita kehabisan IP udah. Itu ya. Jadi 10 nggak rekomen karena nanti akan kalau kita misalnya sistem ini dikonekin ke internet, providernya 10 juga. Jadi bingung nanti routingnya. Nah, 10 coret. 172.16 coret karena nanti dipakai UT internetnya. Nah, kita tinggal sisa 192.168. Saran saya sih 192.168.88. Kenapa 88? 88 dipakai sama mikrotik. Jadi kalau kita ada router mikrotik kita pengen colokin ke sistem ini, dia langsung nggak usah ngerubah routing, jalan semua sih. 88 ya. 88 gitu ya. IP 88 saran. Deh. Sekarang kita langkah selanjutnya untuk hari ini adalah kita ngeset DNS sama ngeset ngupload kuliah ke situ. Oke. Sekarang kita set DNS dulu. Masuk ke sana. Oh, kita udah masuk nih. Zoom in. Ini. Plus. Sip. Lagi lah. Oke. Sudo. Nah ini kita masih pakai IP ini. Nah ini waktu kita development kita nggak masalah sih pakai IP ini. Cuman harus siap-siap bisa ngelepas ini. Harus dilepas bentar. Oke. Sekarang gue lagi mikir. Kita ngeset IP dulu ya. Boleh. Suruh clear dulu lah ya, clear. CD spasi / etc net plan net tab plan enggak net P aja enggak ya plan tab ya enter ls. Ini kita ngeset IP address ya supaya IP statiknya siap. Ini ada beberapa file sebenarnya yang dipakai yang 00 install config.yml yang dipakai itu. Yang lagi operasional yang itu. Oke. Cuman di sini ada internet offline sama UT-LPPM. UT-LPPM adalah IP yang kita pakai sekarang. Nah, yang ini kita ganti nih. Oke. Offline-nya itu ya. Ya, nano aja nano. 00 tab Saya kira mau copy, Pak. minus I besar tab. Gitu. Saya kira tadi mau copy set. Lu kerajinan lu. Belajarlah jadi orang yang malas kayak Ono. Manut, Pak. Tadi gimana ngeluarin itu kok nggak diketik pakai shortcut apa itu? Pakai tab, Pak. Ulang. Cepet banget. 00 tab. Tab ini Oke. minus I besar, dia langsung lihat yang ada I besarnya cuma itu doang, tab. Oke kan? Ya, oke kan? Oke. Itu taktik supaya kita bisa jadi orang malas. Seperti Ono. Enter. Itu dibayar mahal itu orang yang ngasih taktik itu. Nah, ini kita ganti aja. Jalan pendek. Ini kita ganti jadi 192. Oke.
192.168 Nah jangan satu biasanya dipakai sama mikrotik yang sendiri. Enaknya udah ya? Kasih angka ini dong. 8. 8 bagus. 888. Unlimited. Gateway-nya 192.168.88. 1 ya. Supaya kalau nanti mikrotik masuk, dia langsung jadi gateway. 16888. 881. 1 itu mikrotik biasanya. Nah, terus name server address-nya 8 ini yang jadi name server address-nya. Berapa? 192.168.888. Oke. Jadi ingetin ya, servernya ini 88 ini. Terus yang ini adalah mikrotik kalau kita colok. Terus yang ini, nah si siapa namanya? Si Ubiquiti. Dia nggak kayak mikrotik, dia nggak punya DHCP server, nggak punya apa, dia ngikut aja, dia bridging aja. Kan ini Ubiquiti ini yang jadi access point-nya. Dia mau blow on. Ikut aja dia. Tapi radionya bagus. Mikrotik sekarang udah mulai ngikut Ubiquiti radionya. Ini control X ya. Control X. Exit langsung Pak. Control exit nanti dia tanya mau di save nggak gitu doang. Tuh. Yes. Save, yes. Nah di sini yang penting enter. Benar Pak. Oh, Tadi ketik. ketik ya udah enter. Dah, itu udah beres. Nah kita perlu ngeset juga adalah si DHCP servernya ya, harus kita benerin juga ya supaya ngikutin 88. Ada di mana konfigurasi kemarin? Lupa gua. Ada di CD.2.2 aja, spasi titik 2 titik enter. Coba DHCP ada, coba LS. Gua lupa. DHCP kayaknya ada di DHCP nih. Kayaknya ada di situ ya. Nggak ada lagi DHCP yang lain kan? Hah? DHCP server apa sih kemarin, lupa gua. Ya udah kayak itu. CD DHCP lah. DHCP enter LS. DHCP config. Ini nih. DHCPD.conf nano lagi nano DHCPD.conf. Nano kurang N. DHCPD.conf. Enter. Oh iya ini benar. Ini ya. Nah, kita rubah di sini. Nah, domainnya kita ganti nih. Naikin ke atas. Buang. Example.org diganti jadi apa? UT access.id atau ACID boleh. Bisa dua-duanya sih. Langsung Ya buang aja. Di ini aja. Diginin aja. Gitu maksudnya. UT access bahasa Indonesia. katanya biar Oh iya. Tapi tadi Pak Dar bilang bahasa ini .ac.id. Kalau mau panjang juga nggak apa-apa, UT buka akses. Nah ini domain name servernya pakai ini ya, pakai IP ya. Bentar. Bisa nggak IP ya? Saya lagi mikir. Kalau kayak kasih IP mau nggak ya? Bentar. kasih apa Pak? Gue lagi mikir. Bisa nggak kasih IP? Kita coba pakai IP deh. Di sini kita kasih IP-nya 192.168. Percobaan. Kita percobaan. Berapa deh? Titik 8. Oke. Lagi buang. Oke. Yang ini NS1 ke sana UT access ACID. UT access ACID. Ini harus di copy paste nih ya, ingat. Oke, ke bawah lagi. Ini otoritif, dia otoritif ngasih tahu bahwa dia ada yang punya kekuasaan buat ngasih IP address ya. Nggak apa-apa, ini jangan dirubah. Dia ngasih tahu aja, ke bawahin lagi. Second domain nggak Pak? Hah? Second domainnya? Second domainnya nggak, nanti aja di ini di DHCP di DNS. Ini ya, ini kan. Nih. Nah, ini
192, 168, 880. Netmasknya udah kayak gitu ya. Kasih range IP-nya terserah dari berapa sampai berapa gitu. 192, 168, 88. Ngikutin ini boleh lah 10 sampai 20. Itu cuma ada 10 komputer 2 titik. Kita kasih yang rada gede. Banyakin, Pak. Kasih banyak aja lah sampai 200 sampai 192. Ini bibitnya? Hah? Bibitnya 10 doang. Nah, itu. Masa Kata Bapak. ibu-itunya? Enggak ngikutin ini sih. Oh, gitu deh kuat. Nggak apa-apa. Oh, Kapasitas. user yang connect-nya. Iya. 10 tuh yang gini. Konka. 10 tuh yang lagi aktif. Oh, Yang lagi apa? Masuk. parkiran. Iya, lagi aktif. Tapi yang bisa standby kan bisa banyak. Yang standby dapat API semua. dapat IP-nya banyak. Cuman yang lagi nyedot 10. Oke. Routernya Beneran, Pak. hah? Iya, Beneran. Pokoknya angka maksimumnya 256 aja. 255 aja maksimum. Jangan pernah dipakai. 255 jangan dipakai. Ini udah 200, udah 190 banyak. Banyak, ya. Nah, sekarang routernya 192, 168, 881. Dengan asumsi ada mikrotik dicolok ya. Kalau misalnya nggak dicolok, mikrotik Tetap bisa, Pak. yang nggak bisa nyambung ke internet aja. Hmm. 888. Oke. Jadi si komputer itu jadi DHCP server ya. Oke. Nah, ini kayaknya ke bawahnya udah kosong deh. Udah, sekarang saya harus nyolong. Oh, yang itu. Gue masukin ke wiki. Kalau enggak, saya kacau ini. Ini juga harus dicolong tadi. Gue buka baru lagi ya. Ono Center. Ini kebiasaan saya gitu Pak, sambil ngoprek saya catat selalu. Dan itu nanti jadi materi pelatihan, jadi materi buku semua, jadi satu semua. Jadi sambil menyelam, tenggelam lah ibarat. Bukan minum air, tenggelam. DHCP ya tadi ya? DHCP. Ini turun ke bawah. DHCP server, internet offline, UT. Biar tahu bahwa ini yang dipakai di internet offline-nya UT gitu. Maksudnya gitu aja. Nah, ini saya akan colong. Mana tadi? Sini ya? Sini kan? Iya. Ini akan dicolong banget. Harapannya nanti waktu ngasih training ya, mana sih sini ya? Ini shortcut ini loh yang kayak yang misal buat link di sini shortcut tuh harus dihafal Pak ya kalau wiki ya. Misal buat tanda kurung ini siku untuk buat link gitu Oh iya. Pak. Ya, Tapi tapi nggak banyak kok. Iya, nggak banyak. nggak banyak, enak Nggak banget. Oh iya. Enak banget. Nggak banyak sih gitu. Ini Edge. Kok nggak mau? Copy. Masuk sini. Salah. Sini. Ntar dibenerin lagi. Nggak banyak ini cuman. Net plan-nya juga harus saya ini nih. Alah. Salah. Gimana nih? Dilihat kali Pak. Sorry. Kesalahan. Waduh. Aduh. Salah saya. Ngambil itu tadi. Oh, Kenapa? di Nano ya. Pantesan. Dipikirnya apa? Enggak, saya pakai VI kebiasaan. PIP. Gimana cara nge-delete di Nano? Pencet ini doang ya. Pencet tombol delete ya. Gimana sih cara nge-delete ya? Kalau backspace nggak boleh. Hah? Cara nge-delete gimana? Backspace bisa nggak? Bisa sih, tapi lama Oh. Ya udah backspace. Gak keren. Saya kebiasaan pakai VI, terus pakai Nano gimana caranya lupa.
Ini udah. Ini saya perlu colong ini. Klik kanan copy. Masuk sini. Data semua gitu. Hapus Pak. Kira ngomongin apa Bang Mister? Ini miring ini. Iya gitu, miring kan. Oh bisa. Saya kalau ada apa nggak fokus sana. Ada apa yang nggak fokus? Bisa gitu ya? Iya Pak. Makanya Hah? banyak godaannya apa. Oh, penggoda adanya di HP. Kurang banyak makan combro dia. Apa hubungannya coba? Saya harus masukin satu lagi sih, net plan ya. Ada nggak ya? Enaknya gimana? Saya taruh sini dulu ya. Link-link itu. Oh nggak banyak tapi banyak. Cuman gini doang Ya, sih, net. Cuman kasih itu aja. Static inter offline UT. Ini saya masukin lagi dari sebelah sini ya. Ini saya yes. More ETC net plan no. Oh ini yang di UT ya. Nah, yang ini saya colong segini banyak. Iyalah. Kok nggak mau sih? Memang mau dikopi ya, bukannya dibuka dulu ya? Saya pengen ngopi, harusnya bisa. Tuh, bisa. Oh, iya, bisa. Bisa, Pak. Kenapa tadi nggak mau? Itu doang sih. Ini teknik nyolong-nyolong, nanti saya edit lagi sih. Tapi paling nggak, sebagian besar udah ke copy dulu. Jadi teknik bikin buku cuma gini doang sih sebenarnya. Ngoprek, catet, terus bikin kuliah, terus kuliah bikin terstruktur ilmunya, udah gitu jadiin buku dengan kalimat-kalimat. Buku kan banyak kalimatnya. Kalimat itu diambil, kalau saya lagi ngajar kayak gini kan saya pakai kata-kata tuh, tapi bentuknya kata-kata kan. Nanti kata-katanya saya ulang dalam bentuk tulisan di buku, cuma gitu doang sih. Saya kira direkam terus ngetik sendiri Pak. Ya, itu bagian lo ya. Karena gua nggak sempet ngerekam. Oke. Ini beres urusannya, DHCP udah beres, IP static udah beres, kita tinggal urusan DNS-nya ya. DNS-nya udah diinstal nih, bin udah diinstal. Nah, sekarang kita cara ngeceknya adalah coba PSAX, PS spasi AX, PS spasi AX, spasi AX, spasi apa yang lurus itu? Bukan slash yang lurus nih. Nah, itu spasi grab spasi bin BIND. N tambah D. Oh iya bin. Oke. Ada nyari yang seputar bin ini. Ini udah jalan operasional. Oke. Jadi ini udah jalan nih. Named bin ini udah jalan ya. Named adalah name daemon. Jadi daemon kan semua software yang jalan di belakang layar di Linux kan ada di belakangnya ya. Karena dia setan semua daemon. Terus name adalah software buat nama, gitu ya, beres ya. Nah ini konfigurasinya ada di masuk ke sini lagi, buka yang bin tadi mana ya? Iya Pak. Nah ini, oke. Konfigurasinya ada di etc bin, oke, masuk ke etc bin, cd spasi etc, kurang C. Makanya harus biasain pakai tab. Oh iya. Apalagi tab, sini tab ya, tab. Kebanyakan N jadinya. Lu kurang kesukaan BI tab lagi, dia kasih pilihan dulu lagi. Sama Pak. Oh, Base di depan ya? kok nggak ada ya? Ada nih. Tadi yes. Ada beberapa bin, ada bin resolve apa? Ya udah kepaksa diketik itu mah. /bind. Tinggal tambah ini. Ya gitu udah doang. enter ya, cuman gitu aja sih.
kebanyakan makan itu Coba. LS. Nah ini ada bisa di-clear layar dulu biar enak lihatnya. Lagi ulang LS. Tit. Ya. Nah, ini ada beberapa file. Oke, file yang penting buat kita adalah yang name di lokal. Oke. Karena itu lokal di server situ, kita akan extend di sini biar kalau oh mau di extend ke situ. Iya bro. Udah Nggak apa-apa. Ini aja tambah gede lagi lah biar enak lihatnya. Udah Ya. kali Pak. Deh. Jadi yang penting yang ini name di lokal ya. Jadi kalau kita mau nambahin nama di name di lokal itu, oke, kita akan bikin nama di situ nano name di lokal Bang. conf dot lo tab. Nggak mau. Enter. Ada. Nah ini masih kosong, ini kasih dia pakai pagar slash, masih belum kita tambahin apa-apa. Ada di bawah sini, kita tambahin di sini boleh. Oke, sekarang kita akan masuk ke sini. Oh iya. Colong. Siap. Saya nyampe istilahnya Pak Ono sampai ke bawah-bawah Pak Toha. Nanti. Itu artinya belajar. Oh, iya. Kalau nggak ke bawah nggak belajar. Lu ngopinya gimana caranya? Control V ya? Kontrol ya di sini. Hah? Shift sama shift Pak. Control V. Oh, shift. Oh, gimana? Kontrol shift. Control shift. V. Oh, gitu. Oh, iya. Caranya. Iya dong. Kalau copy kontrol shift C. Oh. Emang kelihatan? Enggak itu. Oh, harus di ini dulu. Duplikat. Masuk ke layar dulu, layar. Saya pamit dulu ya. Oh, siapa? Dia lari. Mana Pak? Masuk ke settingan aja. Masuk setting. Masuk ke display. Gue sendiri. Display di ini mirror. Apply. Mirror. Istilahnya mirror. Dua itu ya. Ya. Keep. Nah, sip. Keep. Geser loh. Oh, gede banget ya. Nih di sana ngeliatnya nggak pegel. Kasian banget kan. Langsung mata bintitan dari tadi ya. Kasihan dah lo. Iya, nah. Oke, tutup. Ini lu minggu depan ngulang semua dari nol loh di komputer ini ya? Iya, terus coba. Nggak usah minggu depan sih, besok juga boleh lu Iya, kerjain. Oh ya, minggu depan nanti kan kita pakainya ini kan, nggak Iya. pakai laptop lagi ya. udah. Soalnya yang itu gua bawa, Iya. mau gua tambahin memori. Habis gua tungguin nggak tambah, taruh di UT memori kagak nambah-nambah ya udah gua pulang. Udah nama-nama. Kurang ajar kali Pak. Gaji gua. Menohok. Ini buang yang titik-titik dua, yang titik-titik itu dibuang aja, bisa nggak? Enggak Pak. Kemau acaranya tadi. Kenapa? Masih bisa kok dia responsif. Ah ini nih. Lu. Ini bisa naik ke atas kan? Nggak mau. Ya udahlah, delete aja dah. Ulang lagi lah, masuk aja. SSH lagi. Ini kan Bunuh sama. aja, bunuh. Close terminal. Oke, buka terminal lagi. Buka tab baru. Buka terminal baru, new window. Ya udah. SSH ke server lagi. UTF Oke, akses. 172. Karena kita ada di UT. Kebanyakan angka ini hari ini. 172 16 19, 97 30. 30 bener ya? Iya, kayaknya sih. Satu. 31. Bukan. Oh, berarti tadi kabel lepas meren. Misalnya lepas. Oh sorry, kesenggol tadi ya. Tadi Pak Toha yang mau ini. Enggak kan? Kayak tadi guys. Nggak ada koneksi ya? Tadi bukannya diganti Pak? Tadi tak lampasin tadi nggak ada. Kok jadi kecil sini bro ya? Iya. Iya, sini yang kecil nih yang gini nih. Bisa bisa kan gimana? Biar ini gede juga kayak itu gimana ya? Atau deh, emang setahu gue kalau mirror gini Pak. Tapi nggak tahu ntar yang masuk YouTube yang ini kali ya? Bukan yang itu kan? 16 9. Recordingnya. Di sana Kenapa? sama. Kok koneksinya nggak nyambung ya? Kesandung tadi. Iya, lepas ya, mati semua. Apinya hilang. Tadi api 192 Pak. Yang ini hilang. Oh yang itu. Restart aja ya.
Boleh Pak. Jadi kan direkam buat begini hasilnya ya? Boleh kan ya? Nggak tahu, makanya gue penasaran sih. Pak ini Pak rekamannya nggak Si segini. Kazam ini Pak. Kenapa? Full kan nanti full kayak gitu kan full layar. Hah? Ini kan karena di Mira kan jadi sini kecil itu ya gede. Tampilannya full maksudnya. Rekamannya gue nggak tahu deh, ntar gimana caranya. Tetap gede itu kan resolusinya kan beda kan. Ya masalahnya ini rekaman Kazamnya, apakah jadi full layar atau hitam di hitam kiri kanan? Kayaknya full layar. Nggak tahu. Saya mah nggak tahu. Gimana antar aja. Pokoknya nasibnya susah aja sih Kazam. Kasihan. Atau gini aja ya. Ini kan kita udah ada satu episode udah kita kerjain tadi ya, nerangin apa sama ngedit-ngedit, kita finish dulu aja. Karena kita sekarang